Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tentang Swift Data. Ya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang penyimpanan online menggunakan Firebase. Kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan data secara lokal. Jadi kalau mau menggunakan sharing itu ada keperluan tambahan, tapi untuk antar device sendiri itu dia bisa menyimpan, gitu. Jadi di Xcode ataupun dalam development Swift gitu ya, ada beberapa penyimpanan data lokal ya, bukan beberapa ya, ada dua sebenarnya. Yang dulu namanya Core Data, sekarang berubah nama jadi Swift Data, bukan berubah, tapi ada pengembangan lebihnya ya, menjadi Swift Data. Nah, di dalam Swift Data sendiri ini introduksinya adalah dia powerful, dia cepat, dia mudah digunakan, kemudian juga mampu untuk menyimpan data untuk iOS, macOS, tvOS, watchOS, serta visionOS. Jadi dia mampu menyimpan data secara lokal untuk seluruh device dari Apple itu sendiri. Ini Swift Data sendiri mampu membuat sebuah custom object, kemudian mampu untuk menggabungkan objek-objeknya. Jadi secara relation, kalau mungkin di Firebase sendiri itu tidak ada relasi, sementara di Swift Data ini ada relasi. Jadi kita bisa memberikan relasi pada uh, data-datanya sendiri, gitu ya. Kemudian mampu untuk melakukan filtering, sorting, kemudian sinkronis ke iCloud juga bisa, sehingga antar device yang login dengan akun yang sama itu juga bisa tersharingkan. Walaupun di sini terlihat seperti online, tapi di sini lebih ke arah sinkronisasi antar device lokal yang kalian miliki. Jadi berbeda dengan Firebase, di mana mungkin kalau berbeda user yang authentication itu bisa mendapatkan data, tapi kalau di Swift Data itu hanya bisa yang menggunakan iCloud yang sama. Di dalam Swift Data sendiri banyak sekali full advantage gitu ya. Full advantage dari Swift language, jadi dia menerapkan menyesuaikan gitu. Swift Data ini menyesuaikan dengan Swift language yang digunakan oleh banyak developer Apple. Kemudian Swift Data sendiri ini disupport oleh device-device yang terbaru ya. Jadi yang sudah menggunakan Swift UI, Swift bahan dasarnya Swift gitu ya. Bukan teknologi-teknologi yang lama-lama seperti storyboard ataupun menggunakan bahasa pemrograman Objective-C. Swift Data makes a great choice for any kind of device storage. Jadi dia mampu menyimpan permanen storage gitu ya untuk user data. Kemudian kalau misalnya dari user data itu nanti mau direlasikan dengan objek lainnya berupa list lainnya, itu juga bisa disimpan. Kemudian juga bisa menyimpan temporary data untuk edge data. Kemudian dokumen base app juga bisa. Text atau video editor juga bisa. Terus uh, history data, kalau misalnya memang tidak mau, itu kan history data dari seseorang itu kan sebaiknya disimpan di end device gitu. Jadi di front end device-nya tidak perlu di server, itu kita bisa menyimpannya dalam Swift. Kemudian untuk less great choice-nya, ketika Swift Data ini tidak direkomendasikan atau tidak bisa digunakan untuk iOS yang di bawah 16, kemudian untuk yang lama, jadi Swift Data ini kan merupakan pengembangan dari yang namanya Core Data. Nah, Core Data sendiri itu masih, kalau rekan-rekan tahu, di dalam Android juga kita masih menggunakan SQLite. Sama halnya dengan SQLite di dalam Swift, pengembangannya masih Core Data untuk yang lama. Sehingga perlu ada ekstra tambahan work untuk menggabungkan antara Swift Data dan Core Data. Tapi untuk pada course ini kita akan lebih banyak membahas Swift Data, di mana ini sudah paling nyaman, pengembangan paling mudah gitu ya untuk penyimpanan data secara lokal. Nah, sekarang kita akan langsung masuk untuk codingan Swift Data. Di sini Swift Data ini tidak terlalu banyak gitu ya yang saya berikan contoh.
Di sini saya akan mencoba untuk membuat tambahan gitu ya, friend list pada project sebelumnya ya. Project tracker itu kita akan tambahkan satu menu lagi untuk friend, di mana ini tidak akan terlalu banyak, tidak akan terlalu kompleks untuk si add maupun delete-nya. Tetapi nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan referensi kalau misalnya teman-teman ingin memperdalam gitu ya menggunakan Swift Data untuk final project-nya, bisa menggunakan tutorial dari website tersebut. Oke, baik. Jadi project yang terakhir kita sudah menyelesaikan sampai pembuatan Firebase. Sekarang kita akan melanjutkan untuk penggunaan Swift Data, gitu ya. Untuk Swift Data sendiri dia sudah built-in, tidak perlu teman-teman menambahkan add dependency sehingga bisa langsung menggunakan di dalam Swift code-nya ini atau code project-nya. Nah, hanya saja untuk Swift Data sendiri itu dia akan membanding sebuah model, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Swift Data, itu wajib dibandingkan atau digabungkan ataupun disambungkan dengan model yang teman-teman ingin buat dia sebagai Swift datanya sendiri ataupun penggunaan Swift-nya sendiri, gitu ya. Dalam kasus ini kita akan mencoba membuat model baru, gitu. Kita akan menambah friend list, gitu ya. Bisa ke model, kemudian kita akan menambahkan template, Swift file, kemudian kita beri nama friend. Untuk targetnya kita target hanya untuk iOS saja, jangan watch-nya dulu, kita membuat semua untuk di iOS. Nah, setelah model berhasil terbuat, teman-teman bisa menambahkan import Swift data. Jadi ini sudah built-in gitu ya, tinggal langsung import saja untuk menggunakan Swift datanya. Kemudian jika model tersebut ingin kita binding dengan Swift data, kita perlu menambahkan tag yaitu add model. Kemudian kita bisa membuat kelas. Jadi kalau misalnya kita membuat Swift data itu tidak diperkenankan menggunakan struct, tapi wajib menggunakan model kelas. Nah, jika teman-teman menggunakan kelas dan mengenerate sebuah properti, teman-teman harus melakukan membuat init function ataupun konstruktor gitu ya. Seperti ini. Biar mempermudah kita tidak perlu merepot-repot tentang null pointer, kita bisa menambahkan di sini default value seperti ini di parameternya, sehingga kalau misalnya kita memanggil book ini secara kosong, kita bisa melakukan hal tersebut jika memang ingin membuat sebuah model kosong. Setelah selesai membuat modelnya, kita akan pindah dahulu ke dalam app-nya. Jadi MAD app yang belakangnya app ini. Kemudian karena kita mau menggunakan Swift Data, kita bisa menambahkan importnya yaitu Swift Data. Untuk menambahkan Swift Data, kita hanya perlu menambahkan import, kemudian di bagian window group, di window group ini, kita akan menambahkan dot model container.
Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan gitu ya mau membuat relasi lebih dalam lagi gitu ya, silakan teman-teman bisa membuat sebuah model yang menggabungkan semua model-model yang ingin digabungkan menjadi Swift data gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti friend ini ternyata punya book lagi gitu ya, booknya nanti bisa direlasikan di dalam ini. Sehingga model kontainer yang dimasukkan ke dalam app-nya itu hanya satu buah saja, di mana satu buah ini akan nge-link ke tabel model lainnya. Kemudian kita akan menambahkan view baru, rekan-rekan. Di sini kita akan menambahkan view baru, file from template, pilih yang Swift UI. Kemudian kita akan menambahkan friend pada friend view ini kita akan simple aja untuk menambahkan, untuk menampilkan gitu ya, untuk menampilkan friend view-nya dan menambah sedikit sampel. Pertama, kita akan menambahkan untuk memanggil Swift datanya, model friend pada app-nya tersebut, Swift data. Kita bisa memanggil app environment. Kita perlu menambahkan model konteks untuk memanggil Swift datanya tersebut. Kemudian karena kita sudah membinding friend list ya, friend modelnya itu menjadi Swift data. Kalau misalnya kita mau menampilkan atau menarik dari Swift data tersebut, biasanya kan teman-teman akan membuat sebuah variabel seperti ini, variabel untuk menampung friend list-nya. Nah, tapi jika rekan-rekan ingin menggunakan Swift data, silahkan di depannya itu diberikan tag query. Kenapa? Artinya dia akan mencoba mengquery dari database Swift data yang kalian simpan, sehingga dia bisa menarik data-data yang sudah dipersiapkan ke dalam sini. Itu. Oh ya, satu lagi, ini karena query ini Swift data, jadi perlu menambahkan import Swift data. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membuat dari bodinya terlebih dahulu. Bodinya kita bisa hapus, kita buat sedikit navigation.
Simpel begini aja view-nya untuk menampilkan list dari apa namanya friend list itu, kemudian kita tampilkan. Kemudian kita tambahkan sedikit hiasan gitu ya di dalam navigation listnya, kita tambahkan navigation title. Kemudian di sini kita tambahkan toolbar. Untuk actionnya sendiri, dia akan memanggil function pada friend view ini, yaitu add sample. Nah, untuk add sample sendiri, kita akan membuat sebuah function gitu ya. Kita akan membuat function di bawah for body, di var body. Nah, nanti teman-teman tinggal bisa mengcustom gitu ya. Kalau misalnya memang mau dibuatkan form, teman-teman bisa mempassing friend-nya ini ke halaman berikutnya dengan melakukan bindable binding. Oke, kita buat datanya seperti ini. Dan kita copy paste sebanyak 3 kali. Kita ganti jadi 2. Yang data 3, kita ganti aja nama. Nah, setelah kita punya datanya, cara memasukkannya ke dalam sweep data kita, tadi kita sudah punya yang namanya model konteks yang sudah kita buat berdasarkan dari app-nya untuk inherit ke bawah-bawah view-nya. Gitu ya. Karena kan pusatnya di app, kemudian jika view kita ini semua terhubung dengan app, otomatis model konteks yang sudah kita buat di dalam app tersebut itu bisa diwariskan, atau save data yang kita buat di app tersebut itu akan terwariskan ke turunan-turunan di bawahnya. Dengan model konteks ini kita bisa menambahkan bukunya di data temannya ini. Model konteks dot insert. Nah, modelnya adalah data 1, data 3. Seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa mencoba, kalau mencoba di sini saya rasa nanti tidak akan berhasil gitu ya. Ya kan error, akan ambil apa-apa. Kenapa? Karena kan model konteksnya ada di main-nya, seperti itu ya. Di main-nya. Sehingga kalau misalnya teman-teman mencoba, silakan bisa ke main. Kalau misalnya tidak bisa, silakan teman-teman coba di simulatornya. Ya. Jadi bisa ditambahkan sendiri di simulatornya, sekiranya bisa menambah apa tidak gitu ya. Oh ya, kurang satu hal, yaitu kita perlu menambahkan di dalam main view-nya, di dalam main view ini,
kita akan menambahkan satu menu lagi, di mana satu menu ini akan mengakses friend view-nya ini. Sekarang kita tambahkan di atasnya user account view, kita akan menambahkan Oke, kita akan namakan friend ini ya supaya bisa mengakses gitu. Nah, bisa mengakses. Ya saja ini kembali lagi karena dia tidak ada connect ke app-nya sehingga kita tidak bisa menambahkan. Ya, cara menambahkannya kita coba build dulu ke emulatornya kita, kemudian baru kita tampilkan. Baik, setelah kita build gitu ya, setelah kita run di Xcode-nya, kita akan muncul ke bagian simulatornya akan muncul gitu ya. Rekan-rekan bisa melakukan register ataupun login seperti biasa untuk melewati Firebase-nya terlebih dahulu. Password. Oke, jika sudah berhasil login, maka akan muncul di bagian bawah, ini di friend. Kemudian kita akan coba tambahkan add sample. Nah, otomatis dia akan muncul. Nah, saat kita tutup aplikasinya, sebenarnya juga dia akan sama seperti apa namanya, Swift data gitu ya, sorry, penyimpanan lokal gitu ya. Saat kita tutup, dia tidak akan hilang, dia akan tetap menyimpan seperti ini. Nah, dia akan tersimpan, tetapi tidak disimpan secara online di database. Jadi kalau misalnya rekan-rekan membuat 3 emulator ataupun connect ke beberapa emulator, data ini akan terprivate secara lokal, tidak akan tertambah di bagian device-device lainnya. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Kalau misalnya rekan-rekan nanti untuk ALP atau Final Project ingin lebih lagi menambahkan terkait Swift Data, ataupun mau menggunakan salah satu saja, karena kan backend-nya tidak wajib gitu ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau menambahkan atau menggunakan Firebase atau Swift Data, itu terserah. Untuk Swift Data sendiri, rekan-rekan bisa belajar lebih dalam di website ini, di website Swift Data Example. Kalau rekan-rekan nanti bisa buka di Hacking with Swift. Kemudian nanti bisa dicari quick start-nya yang Swift Data. Di Google aja langsung ketemu. Di sini ada tutorial lengkap, karena kalau misalnya saya bahas satu persatu tidak akan cukup gitu ya untuk materinya untuk satu pertemuan. Jadi jangan rekan-rekan kalau misalnya memerlukan Swift Data untuk final project-nya bisa diekspor sendiri di sini. Tutorialnya cukup lengkap dan bisa membantu banyak. Seperti itu. Berikut untuk materi dari Swift Data, silahkan teman-teman bisa mengeksplor lebih kalau misalnya itu berkaitan dengan ALP kalian. Terima kasih untuk video ini, sampai jumpa. Demikian video ini saya buat, terima kasih.